Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi bersama Satsaraka channel pribadi saya ya, untuk mengungkapkan unek-unek, sharing pengalaman, menghibur Anda ya. Sebelum ini tadi ada video dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Di pidato kenegaraannya itu beliau menjelaskan tentang 5 asas bernegara dan berbangsa. Saya akan menjabarkan satu persatu menurut kaca pandangan saya. Ya kalau nanti salah ya dikoreksi. Kita saling asah, asih, asuh ya. Yang pertama, beliau menyatakan tentang belief in God, yaitu tentang perketuhanan. Lalu yang kedua adalah nasionalisme, yaitu nasionalisme berbangsa bernegara. Lalu yang ketiga, asasnya adalah humanity atau kemanusiaan. Asas yang keempat adalah demokrasi atau demokrasi. Yang kelima, asas social justice atau keadilan sosial. Nah, kelima asas ini semua termaktub dalam dasar negara Republik Indonesia ini, yaitu Pancasila, di mana sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima dasar ini atau kelima sila ini harus menjadi landasan dasar hidup bagi orang yang hidup di Indonesia. Jadi siapapun yang tidak memakai Pancasila ini, siapapun ya, mbok itu pejabat, mbok itu gelandangan, entah itu ya siapapun lah, orang kaya, orang miskin ya sama. Ketika Anda sudah mencari makan, mencari penghasilan, tidur, apapun aktivitas Anda di Indonesia ini harus menggunakan Pancasila. Bagi siapapun yang tidak memakai, ya silahkan angkat kaki dari Indonesia. Loh, karena apa?
Karena Pancasila itu harga mati. Loh kok harga mati? Iya, karena kemerdekaan yang kita raih ini kan dari keringat, darah, perjuangan dari para pahlawan kita. Dan sesungguhnya pahlawan, pejuang, dan pendiri bangsa negara Indonesia ini orang-orang yang cerdas. Luar biasa cerdasnya. Bagaimana tidak? Prinsip-prinsip berkehidupan dirangkum dalam 5 saja. 5 sila saja. Dan saya memakai Pancasila ini sebagai falsafah hidup saya, pedoman hidup saya. Karena kalau saya membaca, dan salah satu kitab garing saya lah, Pancasila ini. Kalau saya semakin banyak membaca itu, saya tuh semakin lupa. Jadi saya tidak membaca, biar apa? Biar tidak lupa. Begitu. Jadi saya akan menjabarkan sesuai kaca pandang saya tentang Pancasila ini. Kok bisa menjadi landasan saya berkehidupan di alam padang ini? Loh iya, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Orang itu kalau sudah berketuhanan, ya sudah, dia akan meniru sifat-sifat Tuhan, akan bercitra seperti Tuhan. Ya apa ya? Tentram, ya sifat-sifat turunan lah, welas asih, apapun itu akan kembali ke Tuhan. Berketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya tidak setuju apabila di kolom KTP itu ada kolom agama. Agama .2 A, B, C, D, E. Loh, itu sudah melanggar dari pasal ketuhanan yang Maha Esa ini. Loh iya. Loh itu dengan dalih nanti itu untuk biar administrasinya gampang loh. Administrasinya gampang. Loh, itu dihilangkan saja lah. Itu tidak berketuhanan itu. Karena itu sudah menggolong-golongkan Tuhan toh namanya. Agama apa agama. Tidak. Prinsipnya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau pendiri bangsa kita itu karena kita terdiri dari berbagai macam agama kepercayaan, maka dijadikan satu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saking banyaknya agama dan kepercayaan di Indonesia ini, ya sudah, KTP-nya tidak usah digolongkan agama apa. Itu menurut saya itu adalah suatu pelanggaran dari sila pertama yang Maha Esa. Jadi orang berketuhanan itu adalah ketika saya aja lah contoh saya, itu sudah bercitra seperti Tuhan, meniru sifat-sifat Tuhan. Lalu jadilah kita ketika sudah bisa memahami ketuhanan itu dengan benar, maka penerlan benar, ya, maka kita akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Maka sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Manusia yang adil dan beradab gimana? Ya yang mempunyai adab. Ya, tidak manusia yang keranjingan ya. Jadi tahulah tata aturan seperti apa, hukum yang berlaku seperti apa, menjadi lumrah menungsoe piye. Ya itu kan sudah termaktub di dalam Pancasila. Kurangnya apa? Gitu loh. Dadi wong sing duwe adab. Dadi wong sing adil. Nah, ini sudah ada. Dan ketika kita sudah bisa mensinergikan sila 1, sila 2 ini tadi, maka sudah tentu kita menjadi orang yang menyukai kedamaian, ketentraman,
kerukunan. Maka simbolnya adalah pohon beringin kan. Saya tidak membahas partai politik ya. Pohon beringin. Pohon beringin itu adalah simbol kehidupan. Ya, loh kenapa? Iya. Karena biasanya di sekitar pohon beringin yang besar dan lebat itu akan muncul mata air, ya kan? Itu kan orang manusia itu kalau tanpa air ya nggak bisa hidup. Nah, itu namanya pohon kehidupan, beringin itu. Dan pohon itu memberikan kehidupan bagi burung, bagi binatang-binatang yang membutuhkan pohon beringin itu. Jadi sebuah simbol lah bahwa pohon itu memang manusia tanpa tumbuhan bisa apa? Tanpa air bisa apa? Enggak ada hebat-hebatnya manusia itu sebenarnya. Di situ bisa mengatakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Loh, kita sama burung saja kalah. Saya itu sama harimau sama kera-kera di gunung itu kalah. Mereka tahu ketika gunung itu mau meletus seperti apa. Mereka akan turun, menjauh dari gunung itu. Ya kan? Nah itu. Jadi ketika kita sudah bisa menjalankan sila 1, sila 2, maka kita hanya akan mengejar kerukunan tadi, jadi persatuan Indonesia. Jadi tidak suka berdebat, tidak suka cerah, tidak suka hal-hal yang menjauh dari kata persatuan ini tadi, yaitu kerukunan ini tadi. Isrine usrek wae. Mau masalah cara ndonga, cara ibadah itu jadi masalah. Ya perkara-perkara sepele itu dijadikan masalah, itu berarti orang itu belum bisa menjalankan ketuhanannya dengan baik dan belum bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi memalukan sekali menjadi manusia. Ya, karena tidak tahu dia itu sebenarnya manusia atau bukan. Itu perlu dikaji ulang. Jika orang itu sukanya membuat onar, provokasi sana sini, ngedu kono kene, ya itu belajar dulu Pancasila, tidak usah belajar yang lain dulu, belajar Pancasila. Itu sudah ilmu paripurna loh ini Pancasila ini. Ya. Lalu yang keempat, ketika orang sudah berketuhanan, berkemanusiaan, lalu suka akan persatuan dan kerukunan, maka manusia itu siap untuk berdemokrasi. Nah, berdemokrasi itu apa? Demokrasi itu ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi harus paham bahwa rakyat itu adalah tuannya, tuan di rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi jangan dibalik bahwa pejabat itu harus dilayani rakyat, anggota dewan yang terhormat itu harus dilayani rakyat, itu jangan. Karena sejatinya Anda itu yang bekerja sebagai aparatur negara, abdi negara, yang digaji oleh negara, BUMN, BUMD semua. Itu hanya satu kata kuncinya. Melayani, sudah. Tidak usah pakai embel-embel yang lain, melayani. Ya, melayani rakyat. Ini adalah tuan Anda. Ketika orang tidak bisa menjadi abdi negara tapi sukanya korupsi, sukanya menyalahgunakan wewenang jabatannya, entah itu apapun ya, aparatur negara, aparatur keamanannya, aparat negara, aparat keamanannya,
Semuanya jika menyalahgunakan wewenangnya, maka dia harus diberi pelajaran dulu 3 sila ini tadi. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Itu harus belajar dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk ke sini. Belajar dulu. Nah, kalau sudah bisa masuk ke demokrasi. Oh, belum bisa 3 sila, oh langsung jadi anggota dewan. Belum bisa menjadi, belum paham tentang berketuhanan, sudah ujuk-ujuk pengen menjadi pejabat publik, pejabat negara. Oh yo, makanya negara ini akan kacau, rusak. Rakyat ini mobat mabit. Saya sedih sekali sebenarnya. Saya sedih melihat rakyat ini semakin dari bawah ini sangat mabut, kalau saya bilang. Loh kok bisa? Iya. Dari atas bagus. Dari atas bagus, dari jajaran atas bagus. Ngene bagus. Tapi pengaplikasiannya ke bawah bubar jalan. Karena apa? Dari atas kebijakannya bagus, tapi tidak disertai caranya seperti apa, solusinya apa. Jika ada masalah A, jika ada masalah B, solusinya apa, solusinya tidak ada. Jadi saya tidak sepenuhnya menyalahkan yang di bawah. Kan di bawah juga bingung solusinya seperti apa. Jawabannya kalau yang di birokrasi bawah ya hanya dengan sangat gampangnya ketika masyarakat bertanya, ya itu sudah aturan dari atas lu. Rakyat itu tidak butuh apa ya, jawaban itu. Rakyat itu butuh solusi, masyarakat butuh solusi seperti apa. Ya. Nah, ini adanya pandemi ini ya semoga cepat berakhir lah. Kasihan. Loh, kalau aparatur negara, abdi negara, pejabat negara ya ora kroso, wong sasene entuk, per bulannya dapat. Ya kalau yang pelaku usaha itu kan kasihan no. Gimana hotel-hotel itu kasihan no. Walaupun disuntik dana, tapi apakah dana yang Anda suntikkan itu bisa untuk menghidupi para karyawan yang begitu banyaknya itu? Ya. Ini sila keempat, demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi yang merasa mewakili rakyat, yo merakyatlah. Turun ke bawah seperti apa. Rakyat di bawah itu seperti apa. Apabila perlu, yo keluarkan uang Anda, harta Anda. Jangan Anda tuh mengeruk keuangan negara terus. Bila perlu kasih. Oh, perlu dibantu kasih. Yang di PHK dipecat. Gimana caranya? Kasih solusi. Jangan Anda terus menikmati uang gaji bulanan Anda itu yang luar biasa banyaknya itu. Nah, itu ya. Dan ketika manusia itu sudah bisa menjalankan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan bagaimana berkehidupan berkerakyatan itu, maka sudah barang tentu manusia paripurna, manusia Pancasila itu paham dan bisa bagaimana menciptakan keadilan sosial, di keadilan yang merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sip. Itu belum bisa menguasai 4 ini langsung dalam
forum dalam kampanye bilang saya akan menciptakan keadilan, Anda sudah paham belum empat ini? Kalau belum paham jangan langsung menuju ke 5. Dan dalam kasana spiritual, Pancasila ini adalah suatu fase sebenarnya. Fase di mana negara ini harus melewati fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya itu. Dan setelah 5 ya sudah, kita akan jaya. Makanya dari simbol-simbolnya kita bisa melihat itu setiap kejadiannya. Yang pertama, ketuhanan, simbolnya bintang kan. Nah, itu adalah kita menemukanlah bintang untuk memerdekakan Indonesia ini kan. Kemerdekaan 11 Agustus 45. Yang kedua, simbolnya rantai kan. Rantai itu adalah peristiwa memilukan bangsa Indonesia tahun 66. Itu G30 SPKI itu. Lalu yang ketiga adalah pohon beringin, di mana saat itu menjadi salah satu simbol dari sebuah partai yang menguasai pemerintahan saat itu. Yang keempat adalah dengan kepala banteng, dengan berlatar merah. Sudah jelas kan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki padi dan kapas yang berwarna emas. Maka ayo kita mempersiapkan diri bersama-sama, mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menuju Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini tadi. Maka Pancasila akan menjadi benar-benar suatu kitab ya, semua kitab, jadi kitab nujum, kitab garing, kitab teles juga bisa. Itu adalah menurut saya pegangan hidup saya. Jadi ketika saya berada di ranah birokrasi atau ranah demokrasi, ya saya harus seperti apa. Ketika saya menjadi pengadil dalam masyarakat, seperti apa. Seperti itu. Ya. Saya rasa itu tadi pendapat saya tentang Pancasila. Tetap teguh menjalankan Pancasila secara nyata, ya tidak di media sosial tok, keluar saya Pancasila saya, jangan, tapi diaplikasikan di dunia nyata, ya, dan tetap terus lestarikan budaya leluhurmu sendiri. Jangan lestarikan budaya-budaya asing, jangan sampai terkecoh. Sekian penjelasan dan penjabaran saya tentang Pancasila menurut kaca pandang saya sendiri tentunya. Semoga semua makhluk berbahagia, sehat, berkah, seger, kewarasan selalu menaungi Anda semua. Rahayu Sagung Dumadi.